Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat datang kembali di channel Arya Wiguna Project. Dan project kita kali ini adalah kita ngobrol santai ya dengan Bapak Perbekal Desa Gadungan. Nama lengkap, Pak? Iwayan Mulyartana SD. Iwayan Mulyartana ST. Sejarah teknik udah Pak ya. Wah. Kemarin kami sudah melakukan sebuah survei di desa kami, Desa Gadungan ya. Seperti biasa, saya ini hari ini mewakili kader inti pemuda anti narkoba atau yang disingkat dengan KIPAN Provinsi Bali. Nah, kami juga bekerja sama dengan BNN Provinsi Bali dalam rangka untuk mewujudkan desa bersinar atau bersih dari narkoba seperti itu. Dan jujur saya pribadi sebagai salah satu pemuda Gadungan, jadi pemuda Gadungan, pemuda desa Gadungan ya tepatnya, saya juga ingin desa saya itu bebas dari narkoba karena saya di Bali khususnya itu sebagai koordinator KIPAN, kader inti pemuda anti narkoba. Jadi saya harus mulai dari desa saya sendiri dulu seperti itu, baru nanti ke tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi nantinya. Dan untuk itu kita akan diskusi dengan Bapak Perbekal tentang bagaimana sih keadaan desa, terus kemudian terutama menyangkut dalam hal narkoba seperti itu. Oke, langsung aja Pak Yan. Yang pertama, pertanyaan saya pertama adalah selama Bapak menjabat sebagai kepala desa ini yang periode pertama ya, periode pertama. Nah, apakah pernah di Desa Gadungan ini terjadi kasus narkoba atau penangkapan salah satu warga kita yang sampai memakai narkoba, ada nggak? Ada. Ya, jujur Pak ya. Ada ya, kurang lebih tahun 2018 ada memang salah satu warga kita yang terjaring artinya kasus narkoba tersebut. Itu pemakai atau pengedar Pak? Itu pemakai. Sekarang sedang menjalani rehabilitas, proses hukum. Oke, siap. Berarti memang ada ya selama Pak itu ada satu atau lebih? Satu aja ya. Oke, berarti selama Bapak menjabat itu ada satu. Nah, mudah-mudahan next kedepannya tidak ada lagi Pak ya. Pertanyaan saya yang selanjutnya adalah Pak sendiri sebagai kepala desa, Pak tahu nggak apa itu narkoba? Baik, narkoba itu adalah narkotika dan obat-obatan yang terlarang, yang mana narkoba itu mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan dan menjadikan kecanduan bagi pemakainya. Wah, ya, betul ya. Dan nah, karena kemarin saya survei itu kalau narkoba pasti sudah banyak orang yang mengetahui. Nah, kalau Pak sendiri tahu narkoba itu dari mana? Dari sosialisasi, dari televisi, berita, atau Pak sendiri pernah melihatnya? Kalau narkoba itu saya tahu pertama ya dari media sosial, dari sosialisasi. Sosialisasi dari mana aja yang pernah di sini? Kalau nggak salah kemarin di tahun 2018 pas ada kejadian bahwa masyarakat kami ada yang terjaring kasus narkoba ini, BNN turun ke desa untuk memberikan sosialisasi. Wih, mantap, luar biasa BNN ya. Berarti BNN sudah sosialisasi di Desa Gadungan ya. Kemudian ada lagi sosialisasi dari sosialisasi mungkin dari pihak kepolisian ada juga. Kepolisian dan yang jelas kalau masalah narkoba itu kita tahunya dari media sosial. Dari media sosial juga ya, dari kepolisian juga Pak ya, dari BNN juga pastinya. Oke. Nah, tapi kalau secara spesifik karena kemarin saya itu surveinya adalah tentang ganja. Nah, karena gini Pak, belakangan ini ada sebuah statement bahwa ganja itu mau dilegalisasikan, makanya kemarin saya melakukan survei. Nah, Pak sendiri tahu nggak apa itu ganja? Ganja merupakan tumbuhan ya, yang mana daunnya ini dapat memberikan efek, bisa menyebabkan kecanduan dan membuat orang itu terlalu berimajinasi gitu ya. Wah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Pak tahunya itu dari mana? Ganja itu Pak tahu dari? Kalau ganja itu kita tahu dari media sosial juga. Media sosial, sosialisasi. Ya? Kalau
bentuk aslinya belum tahu ya, belum pernah lihat Pak ya. Oke, siap. Kalau seandainya, karena belakang ini seperti saya bilang tadi di Indonesia ini itu ada wacana ganja ini mau dilegalisasikan. Pak setuju nggak kira-kira? Saya kurang setuju kalau ganja itu dilegalkan, karena masyarakat ini dengan paradigma yang sekarang ini kalau itu diganjakan ya takutnya nanti disalahgunakan, sehingga sangat berbahaya sekali dengan masa depan daripada generasi muda kita. Iya betul sekali ya, itu sangat meresahkan ya, karena ganja itu lumayan mahal harganya Pak ya. Kalau itu dilegalisasikan, maka banyak anak-anak muda itu akan yang mungkin stres ya, apalagi situasi kayak gini, kayak pandemi, mereka stres kan. Ya mungkin salah satunya ganja menjadi pelarian mereka. Nah kalau mereka kemudian sudah tergantung, nah itu yang paling bahaya, itu menimbulkan kriminalitas. Oke, terima kasih Pak. Nah kita lanjut sekarang, apa strategi Bapak ke depannya untuk membentengi terutamanya masyarakat Pak nih, atau generasi muda di Desa Gadungan ini, agar jangan sampai terjerumus ke narkoba? Baik, artinya strategi kita di desa di dalam mewujudkan desa agar bersih daripada narkoba ini. Nah sebetulnya kami di tahun 2020 kemarin berencana untuk dalam penganggaran APBDes untuk bersih daripada narkoba ini. Nah, namun karena situasi pandemi saat ini, situasi COVID sekarang niki, sehingga defending ya untuk kegiatan niki, karena terfokuskan semua kegiatan lebih banyak ke COVID. Dan untuk langkah kita, artinya untuk mengantisipasi hal itu, kita tetap bekerja sama dengan Karang Taruna. Siap. Selalu artinya mensosialisasikan dan menjaga desa ini dari narkoba. Iya betul. Karena Pak Berbekal kemarin kenapa saya surveinya di Desa Gadungan, karena Pak Berbekal kemarin minta bantuan sama saya. Sebelum kemarin ya, berarti 3 hari yang lalu Pak Berbekal datang atau memanggil saya untuk diajak kerjasama bagaimana generasi kita ini atau mewujudkan desa bersinar ya, karena Pak Berbekal ini sudah banyak pikiran terutama masalah COVID ini. Jadi beliau minta bantuan ke kita, ke Karang Tarunanya, karena Karang Tarunanya katanya lebih lincah atau yang lebih memahami tentang narkoba ini, maka Desa Bersinar ini itu diserahkan ke kami, ke anak-anak mudanya, untuk bagaimana di tahun 2021 ini agar bisa terwujud. Nah, kita ngomong-ngomong di tahun 2022 jadinya ya, tahun 2022 baru bisa diwujud, karena 2001 ini anggarannya sudah sudah habis ya. Kemudian, tapi Pak siap nggak? Karena untuk mewujudkan Desa Bersinar itu yang pertama yang dibutuhkan itu adalah saya lihat contekan dulu ya. Nah, untuk mewujudkan Desa Bersinar itu, ini saya dapatnya dari BNN, terima kasih BNN. Nah, tahap pembentukan Desa Bersinar. Nah, yang pertama itu dari membangun komitmen. Oke, komitmen kami sudah punya antara Perbekal juga dengan Karang Taruna beserta dengan adatnya juga Pak ya. Kemudian pemilihan desa, tentu saya memulainya dari desa saya sendiri, seperti itu. Saya sudah izin juga dari BNN dan Seknas Kipan untuk melaksanakan Desa Bersinar di desa saya sendiri. Sebagai di Tabanan ini, karena ternyata di Tabanan itu belum ada yang sampai tahapan pembentukan Desa Bersinar itu belum ada. Cuma desa yang inovatif itu ada, Desa Beraban. Nah, kemudian penyusunan Pokja. Nah, penyusunan Pokja ini itu kita dari Karang Taruna nanti akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Bapak Perbekalnya. Kemudian penganggaran, nah ini yang paling penting Pak. Nah, apakah Pak siap nanti untuk penganggaran khususnya Desa Bersinar ini? Pasti siap. Pasti siap Pak ya. Desa. Ini karena soalnya direkam di video ini akan menjadi bukti Pak nih. Ya. Ini saya akan tagih nanti ya. Kemudian perencanaan, serta yang terakhir adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari pembentukan Desa Bersinar. Jadi Pak sudah siap untuk membantu kami, istilahnya berkolaborasi dengan anak-anak muda atau Karang Taruna di Desa Gadungan untuk mewujudkan Desa Bersinar. Iya. Siapa ya? Siap. Ini keren-keren nih. Nah,
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita ngomong komitmen sekarang Pak. Nah di desa kan ada dinas dan juga adat kan gitu Pak ya. Nah untuk adat sendiri bagaimana? Apakah Pak sudah ada koordinasi dengan adatnya untuk desa bersinar ini apa belum ya? Sudah. Untuk mewujudkan desa bersinar ini, nah kita terutama di desa dinas sudah barang tentu harus bersinkronisasi ya dengan desa adat. Nah di mana desa adat sudah artinya juga mempersiapkan diri untuk membuat yang namanya prarem tentang narkoba. Iya, prarem ya, aturan ya. Aturan ya. Nah mungkin apa salah satunya? Mungkin salah satunya jikalau artinya ada warga kita yang sampai yang terkena kasus narkoba ya kena sanksi dan lain sebagainya. Gitu. Seperti itu ya. Tapi sanksinya sudah dibuat apa belum? Apa baru perencanaan aja? Persiapan mau akan dibuat. Ya. Berarti itu akan diterapkan di tahun 2021 atau 22? 2022 baru bisa. 2022 baru bisa diterapkan ya. Oke, siap. Berarti memang dari adat dan dinasnya memang sudah koordinasi untuk penerapan desa bersinar atau bersih dari narkoba itu ya. Oke, siap. Oke, itu aja ya Pak, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Kita diskusi tentang narkoba ya, untuk khususnya di desa, bagaimana mewujudkan desa bersinar ya. Mudah-mudahan di desa kita ini, desa Gadungan, desa yang kita cintai ini, khususnya generasi mudanya itu memang benar-benar terhindarlah dari yang namanya pengaruh atau terjerumus narkoba seperti itu Pak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait kepada anak-anak mudanya, khususnya generasi muda desa Gadungan terkait narkoba? Dalam hal ini saya berharap sekali, nah utamanya kepada generasi muda kami di desa Gadungan, karena narkoba ini betul-betul sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Saya berharap semuanya anti narkoba. Semuanya anti narkoba ya. Dan kemudian untuk orang tua, nah kemarin itu orang tua banyak yang belum tahu secara detail tentang narkoba. Apa pesan Pak? Saya berharap artinya untuk orang tua ya agar lebih mempelajari daripada bahaya narkoba itu sendiri, sehingga betul-betul juga bisa memberitahu anak-anaknya yang terutama baru menginjak dewasa, remaja ya, nah sehingga nantinya anak-anaknya tidak terjerumus dengan narkoba tersebut. Iya, betul sekali. Nah itu yang paling penting, karena gini, kalau untuk mewujudkan sebuah cita-cita itu tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya peraturan dari desa atau adat tanpa kemudian didukung oleh masyarakatnya. Nah masyarakat di sini ada orang tua dan juga ada anak-anak atau remaja istilahnya. Nah makanya seperti kemarin itu, kenapa sampai orang tua banyak yang memang belum mengetahui tentang bahaya dari narkoba ataupun ganja tersebut, karena memang minimnya mereka membaca berita atau sosial media. Nah sekarang generasi muda inilah, si anak lah yang akan memperingatkan orang tua juga, istilahnya saling membantu lah, saling mengingatkan antara orang tua dan anak bahwa ini loh bahaya narkoba, jangan sampai orang tua ataupun anak-anak kita terjerumus narkoba. Karena narkoba itu tidak mengenal usia, siapapun bisa kena, ya siapapun bisa terjerumus, baik itu remaja ataupun orang tua. Nah seperti itu. Baik Pak, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup ya. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah tadi bincang kita dengan Bapak Kepala Desa Gadungan terkait desa yang bersinar, bersih dari narkoba. Buat teman-teman semua juga dimanapun berada, mohon doakan dan support kegiatan kami untuk mewujudkan desa bersinar. Terima kasih, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.